Anda bersama kami di Newsline Trending Topic. Pemirsa, kita masuk ke segmen ini membahas terkait dengan apa yang ramai dicari dan juga diperbincangkan oleh warganet. Tadi yang pertama kita sudah bahas terkait dengan tsunami ya dari gempa Rusia. Nah, saat ini kita akan bahas trending topik yang kedua di mana ini terkait dengan kebijakan dari PPATK yang melakukan pemblokiran pada rekening yang dorman atau sudah tidak aktif. Kita akan langsung bahas pemirsa karena ini cukup banyak yang mencari, ada 10.000 lebih, di mana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif atau dorman dalam jangka waktu 3 bulan. Hal ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat sehingga ramai diperbincangkan. Sedikit, Pak. Nah, pemirsa, diketahui memang sepanjang tahun ini PPATK telah memblokir lebih dari 31 juta rekening dorman yang nilainya ini mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. Terbanyak masa nganggur rekening tersebut adalah 5 tahun ke atas. Untuk rekening yang tidak aktif dalam kurun waktu di bawah 5 tahun, PPATK belum membeberkan data rinciannya. Nah, terbaru pemirsa dan juga Marcel dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Khongah, bahwa PPATK sudah membuka kembali sekitar 28 juta lebih rekening dorman yang sebelumnya sempat diblokir. Nah, kemarin Marcel dan juga pemirsa, pada Rabu sore kemarin Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah pihak ke Istana Negara termasuk Kepala PPATK yaitu Ivan Yustiavanda. Namun saat dikonfirmasi apakah panggilan Presiden ini juga membahas terkait langkah PPATK memblokir rekening dorman, Ivan tidak menjawab. Ya, selain itu pemirsa, kita akan jelaskan lebih lanjut nih apa itu rekening dorman. Jadi secara umum, rekening dorman ini merujuk pada rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi, baik setoran maupun penarikan dalam jangka waktu tertentu. Periode ini bervariasi tergantung dengan kebijakan dari masing-masing bank. Namun umumnya berkisar antara 3 bulan hingga 1 tahun. Tidak peduli apakah rekening tersebut milik individu, perusahaan, dalam bentuk tabungan, giro maupun rekening valuta asing, semuanya bisa masuk kategori rekening dorman jika tidak digunakan dalam periode tertentu. Nah, ini yang kami tampilkan pemirsa, ini adalah sosialisasi begitu ya, atau postingan dari akun resmi Instagram PPATK_Indonesia soal pemberitahuan bahwa untuk rekening dorman ini ada yang diberhentikan atau diblokir sementara. Ini tentunya menjadi salah satu kanal informasi ya supaya tidak ada kesimpang siuran atau misinformasi di tengah publik. Karena tadi sudah diminta dijelaskan oleh Presiden. Iya, ini Marcel juga dan juga pemirsa, memang jika tidak diawasi, saldo dalam rekening dorman ini bisa terkikis seiring waktu karena potongan rutin. Dalam skenario ekstrimnya nih, dana dalam rekening bisa habis seluruhnya akibat biaya-biaya tersebut. Lebih jauh lagi, rekening yang tidak aktif justru rentan disalahgunakan, terutama oleh pelaku kejahatan digital. PPATK ini mencatat bahwa rekening-rekening ini kerap diperjualbelikan secara ilegal untuk digunakan dalam transaksi mencurigakan, termasuk ada judi online, kemudian juga penipuan daring. Nah, Marcel juga pemirsa, kenapa sih ini rekening dorman ini perlu diblokir gitu? Memangnya kenapa rekening yang tidak aktif harus diblokir? Nah, PPATK ini membeberkan alasan dibalik langkah pemblokiran rekening nganggur yang sudah lama tidak aktif bertransaksi atau dikenal dengan dorman ini. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan, terutama pencucian uang. Dan hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ya, pemblokiran dilakukan ini berdasarkan dengan data perbankan per Februari 2025 dan juga sudah efektif diberlakukan sejak 15 Mei 2025. Nah, dalam temuan PPATK terdapat lebih dari 140.000 rekening yang tidak aktif lebih dari 10 tahun. Wah, ini sudah lama sekali ya. 10 tahun tidak aktif, tidak ada transfer begitu, tidak ada aktivitas transaksi dan nilai dananya ini mencapai 428,61 miliar rupiah.
Nah, terkait dengan kabar yang menyebut bahwa rekening tidak aktif selama 3 bulan otomatis diblokir, PPATK menyatakan informasi itu tidak sepenuhnya tepat. Ada ketentuan-ketentuan lainnya ya soal rentang waktu 3 bulan ini. Jadi kalau menurut PPATK pemirsa, pemblokiran bersifat sementara untuk menghentikan transaksi dan nasabah bisa mengaktifkan kembali rekening tersebut atau menutupnya secara permanen dengan mendatangi bank. Kemudian nih, Marcel, di slide Instagram juga PPATK ini membuka mekanisme pengajuan keberatan bagi nasabah yang merasa rekeningnya diblokir secara tidak semestinya. Pengajuan ini bisa dilakukan melalui formulir yang tersedia di tautan bit.ly from hands. Nah, Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menjelaskan jangka waktu 3 bulan bukan hanya berlaku bagi rekening yang masuk kategori sangat berisiko. Misalnya saja pemirsa yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online dan kemudian ditinggalkan. Ivan juga menegaskan kalau saldo tabungan di rekening dorman yang diblokir tetap aman, merupakan hak nasabah 100%, tidak akan hilang. Oke, jadi dipertegas sekali lagi pemirsa oleh Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah. Ia meminta masyarakat supaya tidak panik, tidak perlu ada kepanikan karena saldo di rekening dorman yang diblokir sementara ini dijamin aman, tetap menjadi hak dari nasabah. Kita akan simak pernyataan selengkapnya dari PPATK berikut ini. Khawatir, jangan panik ya, saudara-saudara kami yang rekeningnya dihentikan sementara, itu dijamin 100% uang aman, tidak ada satu peser pun yang hilang. Nah, jadi yang kita hentikan sementara itu adalah rekening yang di atas 5 tahun tidak aktif itu jumlahnya 31 juta rekening. Jadi bukan 3 bulan atau apa gitu ya. Artinya 1 hari pun kalau indikasi rekening itu dialiri uang hasil kejahatan itu langsung dihentikan sementara oleh PPATK. Pemirsa, PPATK juga mengungkap hasil analisis selama 5 tahun terakhir yang mencengangkan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Lebih dari 1 juta rekening bank terindikasi terlibat dalam tindak kejahatan keuangan. Dari angka tersebut, sekitar 150.000 merupakan rekening nomina, yaitu rekening yang menggunakan identitas orang lain. Ini biasanya diperoleh secara ilegal melalui pembelian atau peminjaman identitas atau bahkan hasil peretasan. Tidak hanya itu pemirsa, ditemukan pula lebih dari 50.000 rekening yang sebelumnya tidak menunjukkan aktivitas transaksi apapun namun tiba-tiba menerima aliran dana dalam jumlah yang signifikan. Ya, kita lihat juga ya dalam kasus lain, PPATK menyoroti efektivitas penyaluran dana bantuan sosial. Tercatat lebih dari 10 juta rekening penerima bansos tidak menunjukkan aktivitas selama lebih dari 3 tahun. Akibatnya dana sebesar 2,1 triliun rupiah hanya mengendap dan tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Dan lebih mengkhawatirkan lagi pemirsa bahwa ditemukan juga ada lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang masuk kategori rekening dorman. Dana yang tertahan di rekening-rekening tersebut ini mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Padahal secara fungsinya rekening pemerintah seharusnya aktif, transparan, dan termonitor secara ketat. Oke, itu tadi sebetulnya ada penjelasan ya dan juga temuan dari PPATK soal persoalan memblokir rekening ini. Sementara untuk menjadi peringatan supaya ayo ini diaktifkan kembali begitu ya, dipastikan tidak disalahgunakan. Dan juga untuk masyarakat yang memang terblokir begitu tidak perlu khawatir juga begitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh PPATK bisa langsung ke banknya masing-masing, bisa membuka kembali begitu dengan sejumlah persyaratan-persyaratan yang memang disesuaikan dengan banknya masing-masing, baik itu memberikan buku tabungan aslinya ataupun dengan kartu identitasnya. Jadi memang tidak perlu khawatir di masyarakat apabila memang terblokir begitu ya. Ya, dan selain itu pemirsa, Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah rekening dorman, termasuk dengan penyalahgunaannya yang terindikasi ada tindak pidana. Natsir juga menyampaikan bahwa setelah penghentian sementara rekening dorman, nilai deposit judi online turun hingga 70%. Kita simak berikut ini. Ini kan sudah berjalan lama ya, rekening dorman ini. Dan kita melihat itu, dari tahun ke tahun peningkatannya itu begitu masif, ya kan?
begitu juga penyalahgunaan dari rekening saudara-saudara kita itu. Nah, akhirnya kita memanggil bank-bank, itu lebih dari 100 bank ya, untuk menyampaikan laporan rekening dorman yang ada di masing-masing bank. Rekening dorman itu digunakan oleh koruptor, ya, digunakan oleh pengedar narkoba, judi online, perdagangan orang, illegal logging. Itu kebanyakan mereka pelaku kejahatan tadi menggunakan rekening-rekening dorman tadi. Pendekatan yang kita lakukan ini sangat-sangat efektif dalam melindungi nasabah, saudara-saudara kita, sehingga rekeningnya tidak dipakai untuk tindak pidana. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana deposit judol itu turun 70%, di bulan April 5 triliun, sebulan kemudian setelah kita lakukan penghentian sementara rekening dorman itu menjadi hanya 1 triliun lebih. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Eksekutif YLKI, yaitu Rio Priambodo, meminta agar pemblokiran rekening dorman ini harus dilakukan secara lebih selektif. Jangan sampai juga masyarakat merasa dipersulit ketika ingin membuka kembali rekening mereka yang tidak seharusnya diblokir. Kita simak pernyataan yang berikut ini. Kita melihat bahwa dengan pemblokiran ini masyarakat merasa dipersulit. Kalau misalkan melakukan pembukaan dan sebagainya gitu. Yang ketiga sebenarnya dalam pemblokiran ini harusnya lebih selektif. Gitu. Mana memang rekening itu dorman memang sebagainya, tapi juga ada juga yang mungkin tidak melakukan tindak pidana dan juga ini melakukan tabungan jangka panjang. Nah itu yang harus kita lindungi dan juga yang itu harusnya tidak diblokir. Sehingga konsumen yang mengendapkan untuk jangka waktu lama itu masih bisa dilakukan tabungan maupun transaksi. Karena apa? Ini terkait dengan jasa keuangan itu sangat sensitif, apalagi menyangkut dengan perbankan. Ketika memang ada kejadian seperti ini dan sebagainya, itu bisa saja nanti berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terkait dengan penyimpanan uang di bank. Nah, pemirsa, mayoritas masyarakat ini mengaku tidak setuju jika dilakukan pemblokiran terhadap rekening yang tidak aktif atau dorman. Mereka menyebut bisa saja rekening tersebut memang sengaja ditujukan untuk investasi jangka panjang sehingga tidak ada transaksinya. Oke, kita simak berikut ini ya bagaimana pernyataan dari masyarakat. Karena saya memang pernah punya pengalaman rekening saya itu saya pas mau masukin kartu ATM mau transaksi, loh kok nggak bisa? Jadi saya mau nggak mau harus pergi ke tempat saya buka rekening gitu katanya. Ya udah itu mesti dibukain, ada berbagai ya proses-proses biasalah ya gitu. Tapi kan takes time ya gitu. Jadinya padahal itu rekening kita, uang-uang kita gitu loh. Ya gitu sih. Setuju ya sama. Ya saya kurang setuju ya kalau kayak gitu. Dasarnya apa kayak gitu? Ya. Maksudnya ya kalau orang nabung sengaja nggak mau diambil kan bisa-bisa aja lebih dari itu kan. Bisa 6 bulan, setahun bisa diambil, apalagi kalau untuk deposit ya. Nah iya. Nah itu kembali ke pemerintahnya lah, suruh berpikir ulang nih gitu. Maksudnya kenapa harus nyantar rekening masyarakat gitu loh? Apa namanya yang mungkin juga nggak seberapa ya. Sekarang kalau alasannya ke judol ya yang buka usaha judolnya sendiri nggak pernah ketangkep. Kenapa harus kita yang malah mungkin nggak ikutan juga jadi kena imbas? Nggak bisa disamaratakan lah. Nah, Marcel, itulah tadi sejumlah tanggapan dari masyarakat yang mayoritas ini tidak setuju. Tapi kita akan cek juga ini bagaimana komen dari netizen di Indonesia. Kita akan lihat yang pertama dari Kaca Sekian-Sekian. Ini menyampaikan memang harus dibukukan. Banyak rekening gendut nih katanya. Oke, gendut tapi ini mesti dicek lagi ya, apakah karena judol atau karena memang banyak penghasilannya. Betul. Nah selain itu yang kedua dari edik_me. Dimension nih, @ppatk, bagaimana jika saya punya rekening yang khusus untuk dana darurat dan memang tidak ditransaksikan kecuali keadaan darurat. Namanya darurat, nunggu 5 hari banding baru bisa diakses dananya, jadi nggak relevan. Jadi saya kosongin aja tuh rekening. Oke, karena tadi bukan hanya rekening tabungan biasa ya, tapi juga untuk falas, untuk giro, tadi juga bisa dibekukan kalau tidak aktif atau dorman. Macam-macam ya. Kemudian juga nih ada nih tanggapan dari netizen Wisnudin sekian-sekian. Hai, kembali di-mention nih Marcel, @ppatk.
Apakah masyarakat tidak perlu menyimpan uang di rekening bank lagi agar tidak kena diblokir? Wah, ini tanggapan ya dari Wisnudin. Iya, selain itu kita lihat dari @stlasm. Pada akhirnya akan terjadi transaksi goib buat buka pemblokiran. Oke, ini artinya perlu untuk terus diawasi begitu ya, walaupun memang sudah dibuka kembali oleh pemiliknya. Tuh. Kemudian terakhir ini ada dari endahnya sekian-sekian. Ini udah lama kok karena nggak pernah ada transaksi walaupun ada saldo. Aku udah kemana-kemana kali malah, aduh ini malah jadi curhat ini ya. Ada saldo aku udah kena 2 kali, malah udah kena 2 kali. Udah kena 2 kali pemblokiran ya. Oke. Ini mungkin bisa jadi salah satu catatan juga ya bagi kita untuk melihat kembali nih apakah memang kita sendiri juga punya rekening yang tidak aktif atau dorman. Supaya bisa segera dilakukan tindakan supaya tidak disalahgunakan tadi. Betul, karena ini kan menjadi kekhawatiran tersendiri juga buat kita. Apalagi kalau misalnya kita punya rekening, terutama rekeningnya tidak pernah dicek kembali, tidak ada transaksi apapun, apabila ini disalahgunakan kan berbahaya juga, terutama bagi pribadi juga begitu, Marcel. Iya, dan yang juga paling penting ya untuk baik itu PPATK atau mungkin stakeholder terkait untuk terus melakukan sosialisasi begitu supaya ini tidak ada lagi yang salah paham begitu ya dengan maksud dari pemblokiran rekening oleh PPATK ini. Baik. Usai jeda, Marcel, kami akan kembali juga dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Download Metro TV Extend sekarang.